Kisah inspirasi iman. Hari ini, tanggal 17 Desember. 1. Santo Jose Mañanet y Vives. Ia menderita penyakit fisik sepanjang hidupnya, terutama karena dua luka terbuka di sisi tubuhnya selama 16 tahun terakhir hidupnya. Ia meninggal pada tanggal 17 Desember tahun 1901 di Spanyol, dan dikanonisasi pada tanggal 16 Mei tahun 2004 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia juga mendirikan beberapa sekolah dan pusat, mendorong devosi kepada keluarga kudus, dan menulis banyak buku tentang isu-isu seputar keluarga dan bimbingan spiritual. Selain itu, dalam bidang budaya, ia bekerja untuk pembangunan mahakarya hamba Tuhan Antonio Gaudí, kuil keluarga kudus di Barcelona, Spanyol. Ia mendirikan Kongregasi Putra Keluarga Kudus pada tahun 1864, dan Putri Misionaris Keluarga Kudus Nazaret 10 tahun kemudian. Keduanya didedikasikan untuk pendidikan dan perlindungan keluarga Kristiani, sebagai serta pendidikan dan pelayanan paroki. 2. Santa Olimpia. Dia dengan tegas menolak semua lamaran baru untuk menikah, bertekad untuk mengabdikan dirinya pada pelayanan Tuhan dan pekerjaan amal. Nectarius, Uskup Konstantinopel, tahun 381 sampai 397 menahbiskan diakonesnya. Karena Olimpias belum berusia 30 tahun pada tahun 390, ia tidak mungkin dilahirkan sebelum tahun 361. Orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat muda, dan mewariskan kepadanya kekayaan yang sangat besar. Pada tahun 384 atau 385 ia menikah dengan Nebridius, prefek Konstantinopel. Santo Gregorius dari Nazianzus, yang telah meninggalkan Konstantinopel pada tahun 381, diundang ke pesta pernikahan tersebut, namun menulis surat yang meminta maaf atas ketidakhadirannya, dan mengirimkan sebuah puisi kepada mempelai wanita. Dalam waktu singkat Nebridius meninggal, dan Olimpias menjadi janda tanpa anak. Setelah kematian suaminya, Kaisar telah menunjuk administrator prefek kota atas propertinya, namun pada tahun 391, setelah perang melawan Maximus, ia mengembalikan administrasi kekayaannya yang besar. Dia membangun di samping gereja utama Konstantinopel sebuah biara, di mana 3 kerabat dan sejumlah besar gadis mengundurkan diri bersamanya untuk mengabdikan diri mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketika Santo Yohanes Chrysostomus menjadi uskup Konstantinopel pada tahun 398, dia bertindak sebagai pembimbing spiritual Olimpia dan rekan-rekannya, dan, ketika banyak orang yang tidak layak mendekati diakones yang baik hati untuk meminta dukungan, dia menasihatinya tentang cara yang tepat dalam memanfaatkan kekayaannya yang besar, dalam melayani orang miskin. Olimpia menyerahkan diri sepenuhnya pada arahan Chrysostomus, dan memberikan sejumlah besar uang untuk benda-benda keagamaan dan amal. Bahkan daerah-daerah paling jauh di kekaisaran pun menerima bantuannya kepada gereja-gereja dan masyarakat miskin. Ketika Chrysostomus diasingkan, Olimpia mendukungnya dengan segala cara, dan tetap menjadi murid yang setia, menolak untuk bersekutu dengan penerusnya yang ditunjuk secara tidak sah. Chrysostomus menyemangati dan membimbingnya melalui surat-suratnya, yang 17 diantaranya masih ada. Ini adalah kenangan indah akan putri spiritual Uskup Agung yang berhati mulia. Olimpia juga diasingkan, dan meninggal beberapa bulan setelah Chrysostomus pada tanggal 25 Juli tahun 408. Mungkin di Nikomedia. Setelah kematiannya dia dihormati sebagai orang suci. Sebuah biografi yang berasal dari paruh kedua abad ke-5, yang memberikan rincian tentang dirinya dari Historia Lausiaca,
Palladius dan dari Dialogus de Vita Johannes Chrysostomus, membuktikan penghormatan besar yang dia nikmati. Selama kerusuhan Konstantinopel pada tahun 532, biara Santa Olimpia dan gereja di sekitarnya dihancurkan. Kaisar Justinianus membangunnya kembali, dan kepala biara, Sergia, memindahkan sisa-sisa pendiri gereja Santo Thomas di Brohtes ke sana, tempat ia dimakamkan. Kami memiliki catatan terjemahan ini oleh Sergia sendiri. Pesta Santa Olimpia dirayakan di gereja Yunani pada tanggal 24 Juli dan di gereja Roma pada tanggal 17 Desember. Santo Jose Manyanet y Vives dan Santa Olimpia, doakanlah kami. MAP TV Channel.